Halo, jumpa lagi kita dalam Sapaan Gembala di UPD Jawa Barat. Perkenalkan, saya Pendeta Sistem Orang dari Gereja Baptis Indonesia Jemaat Mekarsari, BPW Puri Bukit Depok. Kita akan belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasamu dulu sekarang sampai selama-lamanya tak pernah berubah dan tak akan pernah berakhir. Bahkan selalu baru dalam hidup kami. Karena itu kami mau belajar firman-Mu, urapi, pimpin kami agar kami memahami firman-Mu sehingga kami dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. LAI memberi judul di sini perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Namun dalam hal ini saya memberikan tema yaitu tentang pemimpin yang dirindukan. Bangsa kita selalu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, bahkan presiden yang berganti. Dari mulai zamannya Pak Soekarno, Soeharto, dan sampai hari ini yaitu Pak Joko Widodo. Setiap pemimpin punya ciri khasnya masing-masing. Namun ada hal yang menarik ketika saya melihat di belakang sebuah truk ada tulisan yang mengatakan di situ dan ada gambarnya mengatakan enakan zamanku toh. Nah, di situ dia mau menyampaikan, membandingkan siapa pemimpin yang lebih baik di antara presiden-presiden yang ada di negara kita ini. Nah, tapi di sini kita mau melihat bagaimana Yosua menunjukkan kualitas dia sebagai seorang pemimpin yang akan menggantikan itu Nabi Musa. Kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18 yang mengatakan demikian kepada kita. Jadi tidak semua kita bacakan ya. Saya hanya mengambil perikop-perikop yang akan kita bahas saja. Pertama, ternyata menjadi pemimpin yang dirindukan itu seperti apa sebenarnya? Atau lebih tepatnya bagaimana menjadi pemimpin yang dirindukan tersebut? Kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Dikatakan demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Yosua menggantikan Musa ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena Yosua ini masih sangat muda menggantikan Musa. Bahkan Yosua pengalamannya pun jauh sekali dari Nabi Musa. Nah, tapi di sini walaupun Yosua itu tidak banyak pengalaman seperti pengalaman oleh Nabi Musa, dikatakan di dalam ayat yang kedua oleh firman Tuhan, oleh Allah kepada Yosua berkata demikian, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Artinya apa? Ternyata menjadi pemimpin yang dirindukan itu adalah pemimpin yang selalu siap sedia, kapan saja siap. Tidak berkata no atau nanti, seperti Yosua ini. Lalu Yosua mengajak seluruh bangsa itu untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Yosua pada masa itu.
Firman Tuhan juga mengatakan di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, mengatakan kepada kita yaitu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya apa? Kita sebagai hamba Tuhan harus siap sedia menyampaikan firman Tuhan, menegur yang salah, menasehati mereka, bukan menjudge mereka, bukan menjatuhkan mereka, bahkan bukan menghardik atau tidak mempedulikan mereka. Sebagai rohaniawan, kita harus berada di sisi, menemani, bahkan menuntun mereka agar mereka dari yang salah, dari yang keliru, kembali kepada yang benar. Inilah seorang pemimpin. Maka hal ini yang sangat dirindukan ya oleh bangsa Israel, dan itu ternyata dimiliki oleh seorang tokoh yaitu Yosua. Maka Yosua siap untuk dipakai oleh Allah menjadi alat Allah memimpin bangsa itu yang berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Bayangkan 1 juta jiwa. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang keras kepala, susah diaturnya. Bagaimana kalau kita punya jemaat seperti itu? Jemaatnya susah diatur, ya, ngeyel ke gembalanya, ngeyel ke pendetanya, lalu kita gak sabaran, lalu jemaat itu kita beranggapan ya sudah. Kita akhirnya apa? Mengabaikan. Sebagai gembala kita sangat disayangkan sekali. Sebagai seorang gembala kita harusnya mencari, menemukan, membawa, bahkan merawat mereka yang ada. Dan yang ada itu menjadi berakar dan bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Ini ciri pemimpin yang dirindukan. Yang kedua, dikatakan bagaimana menjadi pemimpin yang dirindukan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ternyata yang kedua ini adalah bagaimana menjadi pemimpin yang dirindukan. Pemimpin di sini Yosua sudah saya katakan tadi, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yosua masih sangat muda, masih muda sekali menjadi seorang pemimpin, dan wawasannya, pengetahuannya tidak sebanding dengan pengetahuan oleh Nabi Musa dalam hal memimpin. Tapi hal yang kedua yang sangat berpengaruh sekali kepada kita sebagai seorang pemimpin yang dirindukan adalah memiliki keyakinan yang kokoh. Memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman Tuhan. Yosua yakin bahwa firman Tuhan ini yang ketika dia hidup di dalamnya, dia memegang firman Tuhan ini sama seperti Musa hidup di dalamnya, maka dia akan beruntung dan berhasil. Rumusnya hanya itu. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa meluluhkan hati manusia. Tak ada seorang pun yang bisa menyentuh hati manusia kalau bukan kuasa Allah itu sendiri.
Oleh karena itu, saya mengajak kita Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi kepala keluarga pun menjadi seorang pemimpin. Bagaimana engkau dirundung oleh keluargamu, bagaimana engkau dirundung oleh istri dan anak-anakmu. Karena itu, mari milikilah keyakinan yang kokoh di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, biarkan firman itu hidup di dalammu, hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita punya power, punya kuasa. Karena apa? Karena firman itu memiliki kuasa. Firman itu punya kedaulatan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita. Firman ini adalah otoritas tertinggi di dalam keimanan Kristen kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, ternyata bagaimana menjadi pemimpin yang dirindukan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16 sampai ke-18. Dikatakan demikian. Ayat 16 sampai 18. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Kristus, kita semua menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam perusahaan, bahkan di dalam gereja. Ternyata yang ketiga ini menjadi seorang pemimpin yang dirindukan itu seperti apa sebenarnya? Ternyata yang ketiga adalah pemimpin yang dirindukan itulah pemimpin yang menjadi teladan. Pemimpin yang menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini firman ini mengingatkan kepada kita bagaimana Timotius itu dipanggil oleh Allah dan diperlengkapi oleh Rasul Paulus menjadi seorang gembala. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi gembala yang sangat mudah sekali bagaimana dia menasihati jemaatnya tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tapi Timotius tidak gentar menghadapi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu. Dia hidup di dalam firman Tuhan, apa yang dikatakannya, dan dia hidup di dalamnya. Dan inilah menjadi seorang pemimpin yang dirindukan oleh jemaat Kristus. Dan ini juga pemimpin yang dirindukan oleh bangsa Israel di kala itu. Apa itu? Bahwa Yosua disegani, Yosua dikagumi oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena dia hidup di dalam firman itu. Dia hidup dalam perkataannya, hidup dalam perbuatannya. Artinya apa? Apa yang diucapkan oleh Yosua selaras dengan perbuatannya. Karena itu kita sebagai kepala keluarga, kita menjadi contoh teladan kepada istri dan anak kita. Apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, apakah itu sesuai dengan perbuatan kita. Sama juga dalam gereja. Apa yang kau ucapkan, apakah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebagai penutupnya, dikatakan demikian. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak memanggil kita dengan apa? Dengan melihat penampilan kita. Tetapi Tuhan memanggil kita, Tuhan melihat kita bukan karena kehebatan kita. Namun Tuhan memanggil kita, Tuhan memakai kita dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kekurangan kita. Oleh karena di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita lah Tuhan memakai kita menjadi alatnya, menjadi saksinya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama menjadi pemimpin yang dirindukan. Apa itu pemimpin yang dirindukan? Pertama tadi, ya, selalu siap sedia kapan saja. Yang kedua, memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman Tuhan.
Yang ketiga, mampu menjadi teladan dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, ini kami. Pakai kami menjadi alat, menjadi pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam pekerjaan, dalam usaha, pemimpin dalam gereja, bahkan dimanapun kami berada. Sehingga melalui kehidupan karakter kami yang sesuai dalam perkataan dan perbuatan tersebut, sesuai dengan firman Tuhan, kami menjadi saksi-Mu, menjadi berkat kepada banyak orang. Dan dengan demikian, nama Tuhanlah dipermuliakan. Terima kasih firman Tuhan ini, kiranya berakar dan bertumbuhlah dan berbuahlah di dalam